Kali ini kita akan ngebahas tentang peperangan antar manusia melawan para monster ganas. Sebelum lanjut jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Langsung saja cekicrot. Dunia masih menyimpan banyak misteri seperti dunia baru yang tersembunyi dari persepsi indera kita. Dan di dunia baru ini terdapat sebuah menara mistis yang berada di tengah padang pasir dan selalu dikelilingi oleh awan hitam guguludugan. Dan manusia di sana hidup berdampingan dengan hewan besar juga mengerikan yang mengharuskan mereka menggunakan kapal pasir sebagai sarana transportasi. Dan kita melihat ada salah satu kapal yang dipimpin admiral sedang berlayar menuju pasar terminal untuk membeli makanan pokok, yang tiba-tiba mereka diserang oleh monster pasir bernama Diablos yang berniat untuk menggulingkan kapal. Namun dengan cepat admiral seperti Tarzan berayun ke kemudi dan mencoba untuk menyeimbangkan kapal kembali hingga akhirnya dia berhasil. Namun sayangnya ketika seorang bernama Hunter menyelamatkan CS-nya, dia malah terjatuh dan tertinggal di padang pasir. Di dunia kita, kapten bernama Natalie dan tim keamanannya yaitu Likon dan Shelter dan X ditugaskan untuk mencari tentara yang hilang secara misterius di gurun. Dan satu-satunya petunjuk mereka yaitu Finn minta tolong dan jejak ban mobil yang berhenti seperti mobil tersebut ditelan oleh bumi. Mereka juga menemukan batu penanda misterius dengan simbol yang mereka tidak mengerti. Yang seketika badai gelap ujuk-ujuk ada di hadapan mereka membuat mereka melanjutkan kendaraannya dengan kecepatan penuh untuk menjauhi badai yang mengeluarkan kilat dan menghantam semua simbol penanda hingga membuatnya menyala. Dan mau mobil digas sampai punggung encok pun mereka tetap tertelan oleh badai. Para tentara keluar dan melihat badai sudah pergi menjauh mengambang di daerah pegunungan dan bangunan yang tidak ada di peta mereka. Dan gurun yang mereka lihat ini penuh dengan bukit pasir yang seharusnya bukit terdekat berjarak 20 km. Semua elektronik juga hangus dan bahkan kompas pun tidak berfungsi, sehingga mereka memutuskan untuk mencoba kembali ke pangkalan dengan mengikuti matahari. Dan seorang tentara menemukan mobil yang hilang, lalu mereka menuju ke sana dengan formasi bertahan. Dan mereka menemukan tubuh rekannya sudah gosong ekstrim yang di sekitarnya pasir meleleh menjadi kaca-kaca yang bahkan alat penyembur api tidak dapat melakukannya. Sesuatu yang lebih edan telah menyerang mereka dan itu ditunjukkan dengan peluru kosong yang berhamburan. Tim kembali ke mobil dan meninggalkan area yang tanpa mereka sadari Hunter dengan teropong miliknya sedang mengawasi mereka yang kini berhenti dan bengong melihat sesuatu yang sangat menakjubkan, yaitu kerangka hewan raksasa yang bahkan lebih besar dari dinosaurus. Hunter lalu mengambil panah dan menembakkannya ke kerangka itu dan tentara merespon dan menembakinya juga. Namun ketika Natalie hanya mendapatkan kapur merah, dia memerintahkan pasukannya untuk berhenti dan beranggapan bahwa serangan ini adalah serangan peringatan. Yang seketika monster bernama Diablos muncul dari dalam pasir. Hell is that? Link, back in the vehicle! Yes, Steeler, move! Dan tembakan pun seakan tidak terasa oleh Diablos. Dan sekarang dia semakin dekat dan menanduk salah satu mobil dan membunuh pula si pengemudi. Namun om tentara berhasil kabur sesaat sebelum mobilnya hancur dan meloncat ke jeep bersama rombongan Natalie. Tetapi seakan pelariannya sia-sia karena Diablos menabrak mobil itu juga menusuk om tentara dengan gadingnya. Dan sebelum mati om tentara berkorban dengan menjatuhkan beberapa granat ke monster untuk memberikan celah bagi timnya melarikan diri ke dalam gua. Hunter pun ikut membantu dengan menembakkan panah racingnya ke Diablos untuk memperlambat gerakannya. Akhirnya mereka selamat dan Ness mulai panik dengan situasi yang sangat edan bin Eling ini. Namun Natalie sebagai pemimpin menenangkannya dan memerintahkannya agar bersikap seperti prajurit. Dan dalam keadaan seperti apapun mereka harus siap hingga tiba-tiba Natalie ditangkap oleh monster yang menyerupai laba-laba bernama Neskala yang menyengatnya dengan racun pelumpuh sebelum akhirnya dia dijatuhkan ketika tentara menembakinya. Marcel dan Link memberikan CPR namun sia-sia dan menyuruh mereka untuk meninggalkannya. Neskala langsung memanggil barudak Well
bengkelnya dan mereka melarikan diri sambil berasumsi bahwa Natalie sudah meninggal. Mereka terus bertahan dari kepungan Neskala dengan menembakinya. Hunter juga ikut membantu dengan menembakkan panah peledak dari atas tebing dan harus melarikan diri ketika satu bala-bala menghampirinya. Dan di tengah keadaan seperti itu, Das terjatuh dan itu memberikan kesempatan untuk membunuhnya. Come on, keep moving. Marshall! Natalie lalu terbangun, tapi dia masih merasa pusing dan hanya bisa mendengar suara rekannya jejeritan dari luar. Tetapi dia pingsan kembali ketika Neskala menyuntikkan racunnya. Dan beberapa saat kemudian Natalie terbangun kembali dan dia sudah berada di dalam kepompong milik Neskala. Dan untungnya Natalie berhasil menyobeknya dengan tangannya. Ketika sudah terbebas, dia menyadari kalau dia sedang berada di sarang Neskala yang dipenuhi tulang juga Das dan Marshall yang sudah meninggoy. Lalu dia berjalan dengan bindeng yang menyelimuti kepalanya untuk mengambil 2 suar dan kaleng oksigen dan beberapa pak peluru yang berada di tas rekannya. Lalu dia menyalakan suar dan menelusuri lorong yang dipenuhi jaring laba-laba. Ling pun muncul dan ternyata dia masih hidup. Namun dia tidak bisa menggerakkan lengannya. Juga dia menderita engap di dadanya. Dan tanpa mereka sadari, monster mengawasinya. Natalie membantu Ling berjalan menuju pintu keluar. Namun suarnya malah padam dan ketika Natalie menyalakan suar yang baru, tiba-tiba Neskala sudah berada di sampingnya. Natalie mencoba untuk menjauhi Neskala dengan suarnya. Dan di situasi ini Ling merasa sakit di badannya. Dan pada saat dia merobek bajunya, terdapat telurnya Neskala yang menetas di dalam lukanya. Dan itu membagongkan. Dengan cepat dia diambil oleh Neskala, namun ketika monster itu akan melakukan hal yang serupa kepada Natalie, dia dengan sigap menyemprot api kepada Neskala. Natalie mulai memanjat keluar dan ketika sudah mencapai pucuk, laba-laba meraih kakinya dan menarik kembali. Sehingga Natalie melemparkan peluru yang meledak ketika tersunut api. Dan dia berhasil terselamatkan dan keluar dari gua itu. Dan untungnya para bala-bala itu alergi terhadap sinar matahari yang mencegahnya untuk menghuap Natalie. Dan setelah membuka bajunya karena haredang, dia memotong pelor yang ditemukan di tanah. Lalu menuangkan bubuk mesiunya ke lukanya yang berada di pergelangan kakinya. Dan dia memukul 2 batu secara bersamaan untuk menciptakan percikan dan menyalakan bubuk mesui itu untuk mengeringkan lukanya. Selesai itu dia naik ke atas bukit untuk mengamati kondisi sekitar, tetapi dia hanya melihat bahwa tempat itu dikelilingi oleh gurun pasir yang terdapat Diablos di dalamnya. Dan ketika dia melempar batu, Diablos keluar dengan raungannya, Holmes, lalu masuk lagi dengan cepat ketika dia mengetahui kalau dia dibohongi. Natalie melanjutkan bobolangannya ke daerah bebatuan, sementara Hunter mengikutinya dari atas hingga sampailah Natalie di bangkai kapal dan berpikir bahwa dia akan menemukan air, namun tong itu hanya berisi pasir di dalamnya. Sedih sekali. Lalu dia mulai memasuki dalam kapal untuk mencari minum. Namun dia malah disergap oleh Hunter dengan cepat, tetapi Natalie meresponnya dengan cepat pula hingga pergelutan pun tak dapat terhindarkan. Walaupun terkena luka tusuk di bahunya, Hunter mampu mengalahkan Natalie dan memenangkan pertarungan. Lalu dia mengikat Natalie dan membawanya ke sarang guanya dan menyuruhnya untuk berjalan lebih cepat sebelum matahari terbenam, karena para bala-bala akan bermunculan. Natalie terjatuh ke tanah lalu dia mengambil sebuah kaca tanpa disadari oleh Hunter. Dan sesampainya di gua, Hunter langsung meminum air dari alat yang dia buat dan memakan lumut dari bebatuan hingga membuat Natalie kepengen. Tetapi Hunter tidak berbagi dengannya dan malah menyuruhnya untuk jangan berisik, karena bala-bala berada di luar sedang menggali untuk membuat jalan. Lalu pemburu mengobati luka tusuk dengan serbuk khusus dan lantas berdoa kedua patung kecil yang selalu dia bawa tanpa menyadari bahwa Natalie hanya berpura-pura bobo dan berusaha memotong tali di pergelangan tangannya dengan pecahan kaca. Keesokan harinya Hunter keluar untuk memeriksa keadaan dan ketika dia kembali, Natalie sudah tidak ada di posisi yang langsung Natalie memukul kepala Hunter dari belakang. Setelah Natalie mengikatnya, dia mencoba untuk meminum air milik Hunter, tetapi Hunter menendang alat itu sehingga Natalie tidak jadi untuk minum. Dan karena bahasa yang berbeda, mereka sulit untuk berkomunikasi. Jadi Natalie dengan senyum jahat, dia langsung menghancurkan altar yang membuat Hunter marah besar. Dan bergelut ria kembalilah mereka hingga membuat mereka bergelinding ke bawah dan membuat Hunter masuk ke sarang laba-laba. Pada saat ia akan dihakan, Natalie menariknya kembali keluar lubang. Lalu Natalie memotong talinya dan memberitahu bahwa dia bukanlah musuh dan dia menawarkan
menawari Hunter coklat sebagai alat perdamaian. Chocolate. Hunter suka dengan coklat itu dan dia memberikan kantong berisi air kepada Natalie untuk ucapan terima kasihnya. Lalu mereka mulai berjalan ke area bukit yang di sana mereka dapat berkomunikasi sedikit walaupun juga yang intinya Natalie ingin mengalahkan Diablos menggunakan senjata bazooka yang berada di mobil militernya. Tetapi Hunter tidak setuju, terlalu beresiko ke sana. Lalu dia mengajak Natalie ke sarang laba-laba dan dia menyarankan untuk membunuhnya dan mengambil racunnya. Dan mereka dapat menggunakan untuk mengalahkan Diablos yang lantas disetujui oleh Natalie karena membunuh monster harus dengan monster juga. Kill a monster, you need a monster. What? Dengan terpaksa Natalie menjadi umpan untuk membunuh sang monster dan dia berdiri di tengah bebatuan sambil menunggu matahari yang sebentar lagi terbenam. Dia juga menyanyikan lagu tentara untuk menarik perhatian monster bala-bala dan itu berhasil. Neskala pun muncul lalu Natalie berlari ke arah jebakan yang telah mereka buat dengan Hunter hingga membuat kaki Neskala terikat dan dengan cepat Hunter melompat untuk memotong kepalanya menjadi dua. Lalu Hunter memotong sengatannya dan langsung diambil oleh Natalie. Lalu mereka berlari ke markas gua untuk menghindari para barudak Welna laba-laba. Di dalam gua setelah bergurau, Hunter menjelaskan kepada Natalie bahwa patung-patung itu mewakili keluarganya yang sudah meninggal, yang membuat Natalie merasa bersalah dan meminta maaf kepadanya. Keesokan harinya mereka mulai menyiapkan segala keperluan untuk rencana mereka, dan Hunter membelek sengatan bala-bala dan mengambil intip penyengat yang diputarkan ke panah miliknya mereka lalu membuat jebakan di kapal karam. Tak luput juga Natalie yang diberikan baju besi dan senjata keren yang lantas. Hunter melatihnya agar dia mahir menggunakan satu set senjata Kratos yang dapat mengeluarkan api saat ditekan bersamaan. Hingga akhirnya waktu pun tiba mereka melepaskan ketapel yang melontarkan tong yang mendarat ke bukit pasir untuk memancing Diablos. Mereka pun berlari ke arah mobil militer dengan Diablos yang berada di belakangnya. Tetapi mereka terpaksa berhenti ketika Diablos masuk ke dalam pasir. Dan Hunter memutuskan menjadi umpan sementara Natalie pergi untuk mengambil senjata. Tetapi selama dalam sprintnya dia tidak sengaja menjatuhkan kantong patung keluarganya. Dan Hunter bergegas mengambilnya dan lantas Diablos muncul di hadapannya dan menghempaskan Hunter hingga terjatuh. Tanpa membuang waktu dia menggunakan panah berbisanya untuk menembak Diablos tepat di matanya. Tentu Diablos makin tambah mengamuk dan dia lantas akan menyeruduk Hunter, tetapi Natalie mengalihkan perhatiannya dengan menembakinya dengan berandel mobil dan racun pun mulai membuat Diablo kepusingan. Tetapi itu masih belum cukup untuk membunuhnya sehingga dia mulai berlari menuju mobil yang di sana. Natalie langsung masuk ke mobil untuk mengurangi damage serudukannya. Setelah terpental, Natalie lalu keluar dari mobilnya dan melihat Diablo sedang menghampirinya. Hunter tidak membuang waktu dan dia langsung melompat ke atas untuk menusukkan pedang miliknya dan itu masih belum cukup untuk juga membunuhnya. Beliau ini sangat kuat dan Hunter terpental hingga terbentur dengan mobil. Natalie berlari menuju Diablos lalu menembakkan kailnya untuk mencapai pedang Hunter. Lalu dia mendorong pedang itu dan menyelesaikan apa yang Hunter mulai. Dan akhirnya si beliau Diablos ini died. Karena Hunter belum sadar, Natalie mengambil semua persediaan dan perlengkapan darurat yang ada di mobil, lalu merobek kulit Diablos untuk membuat tandu darurat untuk menyeret Hunter melintasi gurun. Setelah berjam-jam Natalie menyeret Hunter, angin mulai bertiup kencang, sehingga Natalie mendirikan tenda untuk bertahan dari angin yang semakin edan-edanan ini. Natalie juga menggunakan perlengkapan darurat untuk menjaga jantung Hunter agar tetap berdetak, hingga akhirnya badai pergi meninggalkan mereka yang terkubur dari pasir. Tetapi berkat tenda mereka berhasil selamat. Lalu mereka mulai berjalan kembali dan menemukan sebuah oasis sehingga mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dan area tersebut dihuni oleh hewan bernama Opseros yang menurut si Hunter, Opseros adalah pemakan tumbuhan. Jadi mereka tidak perlu takut dicaplok olehnya. Namun ketika Natalie mendekati air untuk minum, monster lain yang bernama Capelus muncul untuk mencaploknya. Tetapi dengan cepat Hunter berhasil membunuhnya. Lalu dia memanggang monster tersebut untuk dimakan.
Malam pun cedem. Setelah mereka makan malam, mereka dikejutkan dengan api yang tiba-tiba membakar oasis. Yang ternyata itu dilakukan oleh seekor naga yang Hunter sebut itu sebagai Rathalos yang memiliki tiupan api. Lalu segerombolan Obseros yang ketakutan menerjang mereka untuk melarikan diri dari Rathalos. Dan Hunter berhasil menghindari mereka, tetapi Natalie terjatuh di tengah-tengah Obseros. Lalu Admiral muncul di depannya dengan mengayunkan pedangnya. Lalu diikuti juga oleh Natalie, dan Hunter yang berlari pun terpojok oleh tebing curam. Namun dia berhasil diselamatkan oleh Mbak Kupluk yang berayun menggunakan tali dan membawanya pergi dari tepi jurang. Ketika semua Obseros telah pergi, Natalie berterima kasih kepada Admiral atas pertolongannya, dan dia terkejut mendengar bahwa Laksamana fasih berbahasa Inggris. Namun belum sempat bertanya, dia dicetut oleh si Laksamana atau Admiral ini hingga membuatnya pingsan. Don't thank me yet. Beberapa saat Natalie pun terbangun di dalam kurungan kapal, sementara para kru mengawasinya. Lalu mereka dihususkan oleh Hunter yang merasa bersalah tentang pengurungan Natalie. Lalu Hunter meninggalkannya dan Natalie memperhatikan ada ruangan di bawahnya. Jadi dia menggunakan bangku untuk menghancurkan kunci untuk membuka pintu. Lalu dia menyelinap ke dapur, dan ketika dia akan mencuri pisau, dia dikejutkan oleh kucing ninja yang menjadi koki kapal Admiral. Lalu Hunter menghampirinya dan memberitahu bahwa dia dibebaskan, dan Hunter membawanya untuk menemui Laksamana, yang di sana dia meminta maaf kepadanya atas kesalahpahaman ini. Lalu dia melepaskan belenggu yang berada di tangan Natalie. Hold your breath. Admiral mengatakan bahwa Natalie bukan orang satu-satunya yang menyeberang ke dunia ini, dan sebelumnya juga ada orang yang bisa masuk ke sini. Dia mengajarkan bahasa Inggris kepadanya, dan Admiral memberitahu tentang menara langit yang menjadi portal perjalanan antara dua dunia yang terletak di puncak gunung dan dikelilingi oleh badai. Itu ada sisa dari peradaban kuno yang dijaga oleh makhluk bernama Rathalos, dan Admiral mencurigai ada sesuatu yang aneh di sana. Jadi dia mengajak Natalie untuk membantunya, dan dia akan memulangkan Natalie ke dunianya sebagai imbalannya, yang alhasil Natalie pun menyetujuinya. We leave at dawn. Don't keep me waiting. I hate waiting. Keesokan paginya kru pun OTW untuk menjalankan misi, dan mereka berhasil mencapai menara setelah pendakian cukup panjang. Menara langit berdiri di atas lahar, dan Admiral mengatakan lahar itulah sumber kekuatan yang menciptakan sebuah badai dan membuat pintu gerbang ke dunia kita terbuka dan terlihat kurang stabil. Dan ketika mereka bergerak maju, mereka menemukan pecahan kaca yang berarti Rathalos sedang berada di sana. Dan setelah Admiral memberitahu bahwa Rathalos lemah tepat sesudah meniupkan apinya, mereka pun berpencar dan bersiap karena Rathalos sedang melayang-layang di udara, dan diakhiri dengan membakar anggota kru sebelum mendarat di antara mereka. Lalu Rathalos menghebohkan apinya ke arah Admiral, yang mana dia pun menyerangnya, yang diikuti juga oleh Hunter dan Natalie menggunakan senjata mereka yang terbakar untuk dapat mengalahkan Rathalos. Anggota kru lainnya mencoba untuk membantu, tetapi dragon itu mendorong mereka. Sementara menara mulai menyalakan menara khusus di sekitar yang persis seperti apa yang pernah Natalie lihat di dunianya. Mereka berhasil mendaratkan beberapa serangan, namun itu belum cukup untuk menjatuhkan si Raja Ebos ini, yang merasa dia mengejar Natalie dan menyemburkan apinya, yang membuat Natalie terpaksa terjun ke portal dan mendarat kembali ke dunianya. Kelompok penyelamat tentara muncul untuk membantunya dan mengatakan bahwa mereka telah mencari unitnya, dan Natalie disimpan di tandu dan memasukkannya ke dalam pesawat yang lantas lepas landas. Tetapi baru saja terbang, badai muncul di atas mereka, dan ternyata Rathalos masuk ke dunia kita dengan menghancurkan pesawat hingga membuatnya terjatuh. Lalu dia bergegas untuk menghancurkan kendaraan tempur lainnya. Sekarang mereka terus menembaki beliau ini, namun itu semua tak berdemek, dan malah mereka diebos-ebos oleh si beliau ini. Ali yang berhasil selamat melihat kericuan itu, dan dengan cepat dia membuat sebuah rencana dengan mengambil dua suar yang berada di pesawat yang rusak. Dia berlari menuju Raja Hebos dan menembakkan kailnya, lalu menusuk sayapnya dengan pisau dan menyeretnya ke bawah. Tentu beliau sangat marah dengan hal tersebut, dan ketika Rathalos akan menyemburkan api kepadanya, Natalie menggunakan kesempatan itu untuk menyalakan suar dan membakarnya hingga tangannya juga ikut terbelem, lalu melemparkannya ke mulut si Raja Ebos, yang lantas membuatnya terbakar.
Ya tentu beliau pun masih bisa berdiri, dan ketika dia ingin menyerang Natalie, untungnya Hunter datang dengan menembakkan beberapa panah peledak yang salah satunya berhasil masuk ke dalam Rathalos melalui luka yang ditinggalkan oleh Suar. Itu serangan terakhir yang membuat beliau si Raja Ebos meninggoy di tempat. Lalu Admiral pun muncul dan memberitahukan bahwa mereka ada di sini karena tidak akan membiarkan monster keluar dari dunianya. Lalu Menara Langit telah membuka portal lain dan ternyata ada sesosok makhluk yang bernama Gromolov yang ngapung ke arah mereka, sehingga Natalie memutuskan untuk masuk kembali ke dunia lain bersama mereka untuk menghancurkan menara dan mengakhiri keedanan ini. Dan kaki kucing pun ikut masuk ke dalam pertempuran, dan tanpa mereka sadari sosok makhluk berjubah misterius mengamati pertempuran dari atas. Dan siapakah itu? Sabodo teuing, karena film pun selesai.